Saya Fatin Abrar akan menjelaskan mengenai parallel processing. Baik, yang pertama pengertian dari parallel processing itu sendiri yaitu penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan, tetapi dalam prakteknya seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian sebagai berikut. Dalam interval waktu yang sama, yang kedua adalah dalam waktu yang bersamaan, dan yang ketiga dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu, diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware, yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi tersebut. Baik, ada beberapa model yang digunakan. Yang pertama itu ada SISD, Single Instruction Single Date. Yang kedua ada SIMD, Single Instruction Multiple Date. Dan MISD, Multiple Instruction Single Data. Dan yang keempat ada MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan melihatnya. SISD. Apa yang dimaksud dengan SISD? SISD adalah prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena bahkan menggunakan mainframe pun tidak lagi menggunakan prosesor. Klasifikasi ini sekedar untuk melengkapi definisi saja. Dan yang kedua, itu ada MISD, Multiple Instruction Single Data. Komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel. Tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Yang ketiga ada MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini, seperti IBM Powers, HP Compact Alpha Server, Cray XT3, dan lain-lain. Yang keempat ada SIMD. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Selanjutnya akan pemrograman paralel, teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah secara bersamaan, baik dengan satu prosesor ataupun banyak. Tujuan dari pemrograman ini yaitu untuk meningkatkan performa komputasi, bisa dilakukan secara bersamaan, dan mempersingkat waktu. Untuk melakukan itu, komputasi paralel membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Macam-macam teknik pemrograman yang digunakan yaitu ada MPI, Basic Pacing Interface. Apa yang dimaksud dengan MPI? MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing compute node, yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node.
Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan. Pertimbangan di antaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Kegunaan MPI antara lain yaitu menuliskan kode paralel secara portabel, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang kedua ada teknik pemrograman Hadoop atau PVM, Parallel Virtual Machine. Hadoop merupakan sebuah tools framework yang dibuat oleh Google dan Apache Software Foundation yang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan yang terkait dengan Big Data Analytics. Hadoop bisa mengatasi segala permasalahan pengolahan Big Data yang masih dilakukan secara konvensional. Sebelumnya, pengolahan Big Data seringkali bermasalah saat data diolah bersifat heterogen seperti data yang terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Karena Big Data sangat penting bagi perusahaan, dibutuhkan pula pengolahan yang efisien. Framework Hadoop hadir memungkinkan pengolahan data yang lebih banyak, menyimpan data heterogen, dan mempercepat proses pengolahannya. Dikutip dari AWS, Hadoop adalah framework open source yang sangat efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah yang sangat besar. Selain menyimpan, framework ini tentunya bisa memproses data mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte secara efisien. Berikut ada perbedaan Hadoop dan MPI dari segi fokus penggunaan. MPI digunakan untuk memungkinkan proses-proses yang berjalan pada beberapa komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Sementara Hadoop digunakan untuk menganalisis data besar yang terdistribusi di beberapa server atau node dalam sebuah jaringan komputer. Yang kedua ada arsitektur. MPI menggunakan arsitektur message passing untuk melakukan antar node yang berbeda, sedangkan Hadoop menggunakan shared nothing untuk memproses data yang terdistribusi di beberapa server. Yang ketiga, dari segi paradigma, MPI menggunakan paradigma paralel, sedangkan Hadoop menggunakan paradigma map-reduce. Dan yang keempat, dari skala pengolahannya, MPI cocok untuk skala pengolahan data kecil hingga menengah, sedangkan Hadoop untuk pengolahan skala data besar yang terdistribusi di beberapa server. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.